Halo semuanya dan selamat datang di sesi pembedahan materi kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita nggak cuma bakal bahas ringkasan cerita biasa, tapi kita bakal bener-bener menyelami sebuah ruang psikologis yang super gelap, mencekam, dan penuh teka-teki dari karya Rui Meita yang berjudul Carmine. Siapin mental kalian, karena eksplorasi kita hari ini bakal mengupas habis seberapa rapuh pikiran manusia itu lapis demi lapis. Oke, mari kita langsung selami ini. Coba bayangin, tiba-tiba Anda dapat pesan putus asa kayak gini. Datanglah Carmen, jemput anak-anakmu. Anak-anaknya dalam bahaya. Wah, merinding nggak sih? Panggilan yang luar biasa mendesak. Taruhannya di sini bukan urusan sepele lagi, tapi murni hidup dan mati. Makanya dari awal materi yang kita bedah ini benar-benar menuntut perhatian penuh. Karena, ya nggak ngasih kita ruang buat napas santai sama sekali. Sebuah cerita thriller yang beneran bagus tuh, cirinya satu. Dia nggak bakal nunggu sampai pertengahan buku buat bikin kita tegang. Dia bakal langsung narik kita masuk ke pusat krisis sejak detik pertama. Dan lihat visual ini. Asli, ini brilian banget dalam menggambarkan atmosfer meresahkan yang bakal kita hadapin. Kancing yang dijahit paksa langsung ke daging, dengan darah yang netes. Ini bukan cuma horor murahan, ini metafora visual yang kejam banget tentang rasa sakit yang sengaja ditanamkan ke diri sendiri. Sesuatu yang normalnya dipakai buat benerin baju, malah diubah jadi instrumen penyiksaan mental. Nah, itu ngebawa kita ke sebuah pertanyaan penting. Gimana sih cara Anda secara personal menghadapi trauma yang nggak kelihatan secara fisik? Kalau luka berdarah kan gampang dikenali ya, tapi tema besar di sini adalah rasa sakit psikologis yang ngumpet jauh di dalam. Coba perhatikan gulungan benang merah yang dipegang erat ini. Sekilas, bentuknya udah mirip banget kayak genangan darah yang berantakan kan? Ini adalah representasi visual yang luar biasa akurat soal penderitaan manusia. Pikiran yang lagi trauma itu nggak pernah rapi. Semuanya kusut, rumit, dan seringnya kita harus genggam itu sendirian, tanpa tahu ujung benangnya ada di mana. Ada satu kalimat dari buku ini yang benar-benar nancep banget. Rasa sakit itu seperti hantu, semu, tidak nyata, tapi ada. Luangkan waktu sebentar buat ngeresapin itu. Rasa sakit psikologis itu ibarat paradoks terbesar umat manusia. Kita nggak bisa nyentuh, nggak bisa difoto, rasanya kayak semu, tapi efek ngehancurinnya nyata banget. Dia menghantui setiap keputusan kita, persis kayak roh yang nggak kasat mata. Dan pas kita masuk makin dalam ke narasinya, kita bakal sadar kalau musuh kita bukan cuma hantu dari masa lalu, tapi sesuatu yang jauh lebih buas yang ternyata sembunyi di dalam insting tergelap kita sendiri. Ini ibaratnya kita mulai turun ke ruang bawah tanah pikiran manusia yang paling gelap. Semacam titik awal kejatuhan mental karakternya, di mana cahaya kewarasan mulai redup. Nah, apa yang bikin ini menarik banget adalah metafora roh naga ini. Sang penulis nggak lagi ngomongin monster mitologi. Naga di sini tuh adalah kapasitas merusak yang kita punya. Kemarahan terpendam, rahasia kelam, insting buat ngancurin segalanya. Tiap orang dewasa, termasuk kita semua, pasti punya potensi kegelapan ini. Yang bedain cuma kapasitasnya aja, dan seberapa kuat kita nahan naga itu biar nggak lepas. Tapi tahu nggak sih, kehancuran sejati itu jarang banget meledak tiba-tiba. Justru seringkali semuanya berawal dari hal-hal remeh yang sengaja kita abaikan. Tanda-tanda awal kelelahan mental yang kita anggap angin lalu. Makanya, seiring berjalannya cerita, kita bakal ngerasain ketegangan psikologis ini numpuk pelan-pelan. Kehancuran karakter-karakternya mulai kelihatan dari pembiaran-pembiaran kecil yang mereka lakuin setiap hari. Logikanya gini ya, secara harfiah, kalau kancing baju kita hilang, pilihannya gampang. Jahit kancing baru atau sekalian buang bajunya. Beres. Tapi secara psikologis, kalau kita milih buat terus pakai baju itu dan pura-pura semuanya baik-baik aja, itu adalah bentuk pengabaian diri. Kita nerima sebuah ketidaksempurnaan yang sifatnya merusak, dan pelan tapi pasti, standar kewarasan kita bakal ikut luntur. Dan kutipan yang satu ini mempertegas hal itu dengan tajam banget. Kau membiarkan dirimu ikut hilang, sekaligus. Ingat metafora kancing yang dijahit langsung ke kulit di awal tadi? Kini kengerian harfiah dan psikologisnya nyampur jadi satu. Kalau kita biarin sebuah kancing mental lepas gitu aja tanpa diobatin, lama-lama kita cuma lagi menjahit rasa sakit yang jauh lebih permanen ke dalam identitas kita sendiri. Hal ini ngebawa kita ke lapisan filosofis yang paling gelap dari materi hari ini. Kengerian sejati ternyata bukan pas kita dikejar monster di jalanan, tapi pas kita kehilangan kendali atas isi kepala kita sendiri. Saat akal sehat justru berbalik menyerang kita. Mari kita percepat sedikit dan lihat gimana ketegangan ini memuncak. Kita bergeser dari dunia sadar menuju teritori alam bawah sadar, tempat di mana manusia benar-benar nggak punya kuasa. Orang tidak bisa memilih mimpi apa yang ditemuinya saat dia tidur. Gila,
Simple banget tapi bikin merinding. Pas kita bangun, kita bisa pura-pura kuat dan ngontrol tindakan kita. Tapi pas tertidur, pertahanan itu hancur total. Alam bawah sadar ngambil alih setir, dan disitulah semua trauma dan hantu masa lalu maksa kita buat tatap muka. Hilangnya kendali semacam ini yang benar-benar jadi teror absolut buat para karakter di ceritanya. Hingga akhirnya kita sampai di fase puncak kemerosotan ini. Sebuah titik nadir, di mana kerusakannya mungkin udah terlalu parah dan nggak bisa diperbaiki lagi. Ada satu pukulan telak yang disiapin di sini. Kebebasan hanya sebatas kata saat jiwamu menjadi invalid. Bedanya dengan mati hanyalah kamu masih memiliki tubuh. Wah, nyesek abis kan? Bayangin, bernapas, jalan-jalan, tapi secara jiwa udah beneran mati. Ini nunjukin kengerian yang sesungguhnya dari sebuah psychological thriller. Ketakutan terbesar kita bukanlah kematian secara fisik, tapi ketakutan jadi cangkang kosong yang terperangkap di dalam tubuh yang masih hidup. Nah, sekarang kita mundur selangkah dari filosofi yang lumayan berat ini. Kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas, karya ini tuh punya posisi yang sangat pas di landscape literatur modern yang lagi hits banget sekarang. Poin krusialnya adalah, eksplorasi tentang teror domestik dan kerapuhan mental ini benar-benar sejalan dengan tren urban thriller global. Kita bisa lihat benang merahnya dengan novel-novel top kayak Hush Little Baby atau The Woman in the Window. Karya-karya ini sama-sama ngasih tahu kita satu hal. Bahaya paling mematikan itu bukan datang dari orang asing di luar sana, tapi justru dari dalam rumah kita. Dan yang paling serem, dari dalam pikiran kita sendiri yang lagi nggak stabil. Sebagai penutup, benang merah yang kusut dari eksplorasi materi kita hari ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin overthinking. Kalau pikiran dan jiwamu sendiri udah berubah jadi penjara dengan jeruji trauma yang nggak kelihatan, apakah kebebasan sejati itu benar-benar mungkin ada? Pemikiran yang cukup bikin gak nyaman ya. Tapi justru hal itulah yang bikin cerita-cerita kayak gini bakal terus nempel dan ngehantui kita jauh setelah kita selesai membedahnya. Oke, makasih banyak udah ngikutin sesi kali ini dan sampai jumpa di eksplorasi materi seru berikutnya.